Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam ibadah malam Natal, mari kita arahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan dengan masuk saat hening sejenak. Saat hening cukup. Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang wilayah di kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria istrinya yang sedang hamil itu berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Jemaat yang dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pujikan Kidung Jemaat 102 bait 1 di dalam palungan. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Bethlehem. Bersama semesta alam, marilah kita berdiri, kita sambut kelahiran Sang Raja Damai dengan menyanyikan NKB 56 bait 1, 2, dan 3 dan 4. Siapakah yang terus berjalan?
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari ibadah malam Natal ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk. Di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai dengan 9. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Malam ini kita merayakan tergenapinya nubuat Yesaya itu, sang putra itu telah lahir. Penasihat agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Marilah kita dalam kebersamaan menyambutnya dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 99, bait 1 sampai 2. Kita surga bergema. Kita bersama-sama masuk di dalam pengakuan dosa. Kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia di Bethlehem, menjadi momentum bagi kita untuk melihat kerapuhan dan keringkian kita sebagai gambar Allah yang jatuh dalam kuasa dosa. Kelahirannya menjadi tanda pengharapan kita bahwa kita akan diselamatkan dari kuasa dosa. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Titus 2 ayat 11 sampai 12 menyatakan,
karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sekarang ini, marilah kita bersama bersatu hati di dalam doa pengakuan dosa untuk melihat keberadaan kita di hadapan Sang Anak Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari kita bersama berdoa. Di hadapan Sang Anak Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, saat ini kami mengakui segala kerapuhan, keringkihan, kelemahan kami di hadapan Tuhan. Nyata sekali bahwa di dalam kehidupan kami, hidup belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kami, banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kami sering melakukan pemberontakan, perlawanan kepada Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami sering juga melakukan kekerasan. Bahkan kami melakukan kekerasan fisik, kekerasan melalui perkataan, melalui tingkah laku kami, sehingga tidak menimbulkan kedamaian di dalam kehidupan bersama kami, baik di dalam keluarga kami, antar keluarga kami, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami. Kiranya Tuhan menuntun kami dan berikan kekuatan kepada kami, agar kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kehidupan kami membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kebersamaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama sambut dengan Kidung Jemaat 96, bait pertama dan kedua, Di Malam Sunyi Bergemar. Bergema,
Jemaat saya undang bangkit berdiri. Berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa, namun mau membuka diri pada rahmat Allah. Dengarkanlah firman-Nya dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Syukur kepada Allah. Mari firman Tuhan ini kita tanggapi dengan janji setia kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 91 bait pertama dan ketiga, Putri Sion, nyanyilah. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama masuk di dalam pelayanan firman. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Di malam Natal ini Tuhan, kami bersama-sama akan menerima kabar baik dari Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kabar sukacita melalui firman Tuhan pada saat ini boleh tertanam di dalam hati kami dan menguatkan iman kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memampukan dan menolongnya, sehingga boleh berkata-kata menurut kehendak Tuhan. Kami serahkan Tuhan pembacaan Alkitab dan perenungan kami pada saat ini
hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini akan diambil dari kitab Yesaya 9, ayat yang pertama sampai yang ke-6, dilanjutkan dengan pasal 11, ayat yang ke-6. Kitab Yesaya 9, ayat 1 sampai yang ke-6, dilanjutkan pasal 11, ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas baunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Pasal 11 ayat yang ke-6, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Nats kita diambil dari Injil Lukas 2 ayat 14, demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah Raja Damai telah lahir.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak dapat dielakkan belakangan ini kekerasan dan pertikaian semakin menjadi budaya hidup manusia. Tampaknya kian canggih dan menakutkan. Cara manusia melakukan kekerasan itu baik dengan tindakan teror secara fisik, dalam bentuk perundungan ataupun dengan kata-kata. Kekerasan mencapik-capik citra Allah di dalam diri manusia. Aksi-aksi kekerasan telah menginjak-injak nilai kemanusiaan. Bahkan kekerasan semakin melebar dan menembus batas agama, menembus batas suku, etnis, bahkan budaya. Contoh ini menegaskan bahwa kondisi ketidakdamaian masih terus berlangsung hingga saat ini. Banyak tantangan konflik dan permusuhan hidup yang membuat manusia sulit untuk melakukan perbuatan damai. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, inilah yang juga dipilih oleh bangsa Yehuda, di mana pada saat itu bangsa Yehuda terancam perang dengan kerajaan Israel Utara dan juga bangsa Aram. Pada saat itu bangsa Yehuda memilih untuk mengangkat senjata dan menggantungkan kekuatan kepada tentara kerajaan Asyur daripada kepada Allah. Bangsa Yehuda menjauh dari Allah. Di tengah situasi itulah Nabi Yesaya ingin menyampaikan pesannya yang pertama. Yesaya prihatin akan sikap Raja Ahaz dan juga rakyat Yehuda yang tidak lagi memandang Allah sebagai sumber kedamaian. Penyertaan Allah tidak dianggap sebagai sumber kekuatan yang menyelamatkan Yehuda. Tapi yang dipilih justru bersama-sama atau bergabung dengan pemerintahan bangsa Asyur. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, memang sejenak bangsa Yehuda lega oleh karena selamat dari ancaman dari bangsa Israel Utara dan juga bangsa Aram. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama karena bangsa Yehuda justru terancam oleh bangsa Asyur. Bangsa yang dianggap sebagai yang membantu, bangsa yang dianggap sebagai penyelamat justru ingin menguasai bangsa Yehuda. Akhirnya kedamaian yang mereka harapkan tidak tercipta, tidak terjadi di dalam kehidupan mereka. Inilah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kehidupan mereka sudah mulai masuk di dalam kekelaman. Kehidupan mereka sudah masuk di dalam kegelapan. Dan mereka tidak tahu harus kemana. Mereka berjalan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kehidupan mereka senantiasa hidup di dalam ketakutan. Di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itulah, di tengah-tengah ketakutan mereka, di tengah-tengah kehidupan kegelapan mereka, oleh karena kehidupan mereka terancam akan dikuasai oleh bangsa Asyur,
Nabi Yesaya menyampaikan pesannya yang kedua. Dalam situasi itu, Nabi Yesaya menyampaikan bahwa damai itu akan datang. Damai itu akan datang dari seorang raja yang menegakkan kebenaran, keadilan, penuh kasih, dan yang akan menghantar mereka untuk merasakan kedamaian. Dialah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, kehadiran penasihat ajaib, di mana adalah Allah yang penuh dengan hikmat, yang akan membawa mereka kepada keselamatan. Mereka tetap hidup di dalam kebenaran. Ada Allah yang berkuasa, yang sanggup untuk menolong mereka. Ada Allah, Bapa yang kekal, adalah perwujudan kasih Allah, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian juga Raja damai. Dialah Raja yang akan senantiasa menghilangkan segala permusuhan, pertentangan, dan dipersatukan di dalam ikatan kasih-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Raja itu adalah Raja kebenaran, Raja yang perkasa, yang memiliki kuasa, Raja yang penuh kasih, Raja yang penuh dengan keadilan, dan Dia adalah Raja yang membawa kepada damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, agar umat Tuhan memiliki pengharapan kepada Sang Raja itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lukas pun memandang kelahiran Yesus sebagai penggenapan nubuatan tentang Raja damai yang akan datang. Yesus Kristus adalah Raja damai yang telah datang. Dalam Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Melalui Yesus Kristus terjadi perjumpaan antara Allah di tempat yang maha tinggi dengan manusia yang ada di bumi melalui Yesus Kristus. Tidak ada lagi permusuhan antara manusia dengan Allah. Semua telah didamaikan oleh Yesus Kristus. Dengan kelahirannya, kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia itu telah nyata. Kasih karunia itulah yang menghantar setiap orang percaya, setiap umat Tuhan kepada kehidupan yang baru, yaitu hidup yang mencerminkan teladan kasih Kristus dan mampu untuk mewujudkan damai sejahtera yang sejati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana kita memaknai kelahiran Tuhan Yesus Sang Raja Damai itu dalam kehidupan pribadi dan kehidupan bersama kita? Mari kita menyatakan tidak terhadap kekerasan. Kita semua adalah agen-agen perdamaian yang menyebarkan benih kasih,
menyebarkan kepedulian dan pengorbanan untuk membela dan membantu sesama. Kita menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan luka-luka batin, memutuskan mata rantai kebencian, memutuskan mata rantai dendam di dalam kehidupan kita bersama. Kita menanamkan nilai-nilai pengampunan meskipun dimusuhi, meskipun dibenci, karena mengikuti teladan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sikap kita di dalam rangka memaknai kehadiran Sang Raja Damai di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai penutup, Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk terus membiasakan budaya kasih dan damai. Mari hal ini pun terus kita ajarkan dan kita biasakan kepada anak-anak kita. Kita yakin bahwa kasih dan damai mengalahkan segalanya. Kita yakin bahwa setiap usaha perdamaian yang kita lakukan itu menjadi dasar kuat di dalam kita mencapai kemenangan, karena kasih Tuhan yang menyempurnakan. Maka genaplah nubuat Nabi Yesaya di dalam Yesaya 11 ayat 6. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing-kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, nats ini boleh digenapi pada kehidupan bersama. Dan tentunya saat ini pun kita bersama-sama terus mengupayakan di dalam kehidupan bersama ini. Dan nats itu akan terus digenapi oleh Allah melalui kehidupan kita umat percaya. Mari kita jadikan momentum malam Natal ini sebagai awal bagi kasih dan damai yang akan kita sebarkan, baik di dalam keluarga, dalam persekutuan gereja, maupun di dalam kehidupan masa yang berbeda agama, suku, etnis, dan budaya. Oleh karena mereka adalah sesama manusia ciptaan Allah. Mari kita terus sambut Sang Raja Damai itu dengan penuh sukacita, dengan mewujudkan damai sejahtera di dalam rumah Allah, di dalam kehidupan bersama di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama masuk saat hening sejenak. Saat hening cukup. Kita bersama-sama masuk di dalam prosesi penyalaan lilin.
bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Dia yang datang itu akan menyinari mereka. Yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia. Terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem di tengah kegelapan untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Sekarang akan dilaksanakan prosesi penyalaan lilin, diiringi dengan instrumentalia. Itu jemaat 92 Malam Kudus. Untuk prosesi ini akan diawali dari saya yang akan mengambil lilin dari lilin utama dan akan kami sampaikan kepada majelis kelompok, dan kemudian majelis kelompok menyalakan lilin. Ada 7 lilin sebagai perwakilan dari masing-masing kelompok dan diikuti oleh jemaat di keluarga masing-masing. Setelah semua lilin jemaat menyala, kita bersama-sama nanti akan memuji Tuhan. Itu jemaat 92 bait pertama dan kedua Malam Kudus.
Dengan tetap berdiri, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kita letakkan tangan di dada kita. Mari kita bersama-sama meneguhkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Kami boleh bersuka cita, kami boleh bergembira, oleh karena Raja Damai telah lahir. Ini adalah anugerah yang besar di dalam kehidupan kami. Namun ketika kami melihat keadaan saat ini, di mana-mana terjadi kekerasan, di mana-mana terjadi pertikaian, bahkan ini menakutkan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami mohon pertolongan Tuhan. Raja Damai akan memberikan kedamaian di dalam kehidupan kami bersama. Terlebih Tuhan, ketika citra dan gambar Allah tercapik-capik di dalam kehidupan kami bersama, dalam kehidupan umat manusia, kiranya Tuhan memulihkan citra dan gambar Allah atas manusia seperti sedia kala. Demikian juga Tuhan, ketika aksi-aksi kekerasan yang menginjak-injak nilai-nilai kemanusiaan, dan kekerasan semakin melebar, menebus batas agama, suku, etnis, bahkan budaya, kiranya Tuhan memulihkan sehingga nilai-nilai damai sejahtera boleh senantiasa ada dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai damai sejahtera menebus batas agama, suku, etnis, dan budaya. Ya Tuhan, kami juga mohon kekuatan dari Tuhan, agar Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk menyatakan tidak terhadap kekerasan. Mampukan kami untuk menjadi agen-agen perdamaian. Mampukan kami untuk menyebarkan benih kasih, kepedulian, pengorbanan, dan juga membela dan membantu sesama. Mampukan kami Tuhan untuk menyembuhkan luka-luka batin. Mampukan kami untuk memutuskan mata rantai kebencian dan mata rantai dendam. Mampukan kami untuk mewujudkan nilai-nilai pengampunan di dalam kehidupan kami bersama. Ya Tuhan, terlebih di tengah-tengah kehidupan bangsa kami terus mohon kiranya Tuhan menyatakan damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan kami bersama. Jauhkan dari sikap-sikap intoleransi di dalam kehidupan kami bersama.
tapi kami mau berjuang bersama sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai yang Tuhan Yesus Kristus bawa ke dunia ini sebagai Raja Damai, sehingga bangsa Indonesia juga boleh merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Demikian juga Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan kami boleh terus Engkau mampukan untuk menjaga kedamaian di dalam kehidupan kami bersama dalam keluarga. Di antara keluarga satu dengan yang lain, di antara tetangga-tetangga kami. Biarlah Tuhan kami boleh Engkau mampukan untuk mewujud nyatakan damai sejahtera-Mu yang telah kami terima dari Sang Raja Damai. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami ketakutan oleh karena sakit yang dialami. Kiranya Tuhan pulihkan ketika mereka hidup di dalam kegelapan oleh karena ketakutan yang mendalam dalam kehidupannya. Biarlah terang Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan penghiburan kepada mereka. Kami mohon belas kasih pemulihan, kesembuhan untuk mereka. Demikian juga ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul oleh karena persoalan-persoalan yang dihadapinya, sehingga membawa ketakutan, membawa kekelaman, kegelapan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak tahu berjalan kemana untuk menyelesaikan persoalan itu. Kiranya Tuhan pulihkan mereka, kiranya Tuhan memberikan terang, sehingga mereka boleh senantiasa menyelesaikan persoalannya di dalam terang Tuhan. Kami hanya yakin dan percaya ketika kami berjalan di dalam terang Tuhan, segala pergumulan persoalan bisa kami hadapi dan kami selesaikan oleh karena Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin serahkan di malam Natal ini kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan lilin Natal ini sebagai lambang terang Allah senantiasa menyala di dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami pribadi lepas pribadi menyatakan lilin Natal ini, menyampaikan terang Allah melalui kehidupan kami dimanapun kami berada, sehingga banyak orang boleh mengalami terang Allah. Inilah Tuhan kehidupan kami bersama, kehidupan keluarga kami, kehidupan pribadi kami serahkan ke dalam sang terang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas kehadiran Sang Raja Damai di dalam kehidupan kita. Mari kita kumpulkan persembahan ini dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 101 bait pertama dan kelima, Alam Raya Berkumandang.
persembahkan orang ibadahnya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Pada malam Natal ini Tuhan, kami boleh bersuka cita oleh karena hadirnya Sang Raja Damai di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan. Terimalah Tuhan persembahan ini, kuduskanlah, berkatilah, sehingga semua ini Tuhan boleh menjadi kemuliaan Sang Raja Damai. Dan kiranya persembahan ini boleh menjadi alat bagi pelayanan kasih karunia Tuhan di tengah-tengah dunia ini, melalui jemaat Tuhan di tempat ini. Mampukan kami Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami, Engkau pakai menjadi alat terang-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jika sebentar lagi kami bersama-sama akan selesai dalam ibadah ini, dan kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya di dalam kehidupan kami setiap hari, kiranya Tuhan terus memimpin dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Mazmur 96 ayat 10 sampai 12. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Mari kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat 119 bait pertama dan kedua. Hai dunia, gembiralah. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, lalukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Bersorak-soraklah terus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem ke penjuru dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan.
Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun akan menyertai perjalanan hidupmu untuk mewartakan damai sejahtera di dunia sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Warta Jemaat tanggal 24 Desember tahun 2020. Yang pertama, Majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Lukas Heri Purnomo yang melayani ibadah malam Natal di hari ini. Kiranya Tuhan berkati Bapak Pendeta. Warta Jemaat yang kedua, diwartakan bahwa besok tanggal 25 Desember tahun 2020 akan diadakan ibadah tatap muka. Di Gedung Swakul akan diadakan 2 kali kebaktian. Yang pertama jam 6:30 pagi dan yang kedua jam 9 pagi. Di Gedung Mapagan akan diadakan 1 kali kebaktian jam 7 pagi. Kiranya bisa menjadikan perhatian dari Bapak Ibu Saudara sekalian dan bisa mengikuti ibadah di gedung masing-masing. Demikian Warta Jemaat tanggal 24 Desember tahun 2020. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat saya orang berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita saat ini dengan pujian Kidung Jemaat 119 bait ketiga dan keempat. Hei dunia, gembiralah. Selamanya